Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sudah berada di Darul Kolam 3 atau Darko 3, yang ini tempatnya hari Sabtu tanggal 26 April, di mana Najwa Latifah hari ini akan tes masuk pondok pesantren Darko 3. Mudah-mudahan Najwa Latifah menjadi da'iyah, menjadi mubaligha, qari atau hafizah, mungkin Qur'annya, nahwu sorofnya, fikihnya, tafsirnya, fikihnya. Mudah-mudahan menjadi anak yang solehah. Ini halaman sekitar pondok pesantren Darko 3, luas dan sejuk, nyaman, asri. Mudah-mudahan para santri setelah selesai dari Darko 3 ini ilmunya barokah, ilmunya manfaat, menjadi syafaat orang tua di akhirat, dan menjadi kebanggaan orang tua di dunia. Karena tujuan orang hidup, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mana kakak Najwanya? Coba tuh kakak Najwanya. Oke, sudah sampai nih di Darko. Sudah berada di Darko 3. Ini para santri mungkin sedang menunggunya. Assalamualaikum. Iya. Iya. Oh, antrian. Iya, registrasi. Untuk registrasinya dari sebelah sini. Di sini. Iya, Oh, nanti ke sana. Iya. Ini parkir aja di sana. Iya. Jam buka jam 7.15 ya, Bang. 7.15. Oke, makasih ya. Kelas berapa sekolahnya? Saya Hah? kita kelas 2 SMA. 2 SMA. Makasih ya. Iya. Assalamualaikum. Nah. Yuk. Oke. Assalamualaikum kakak Najwa. Hari ini ada di mana kak? Oke, mau tes masuk ya? Oke, silakan kakak. Kanan Pak, terus jauh, lurus, kiri dikit, lurus, kanan dikit Pak. Sok, sok, sok. Alhamdulillah, hari Sekali ini lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh calon santri dan calon wali santri di Pondok Pesantren Darul Kolam 3 Kampus Zainah. Izin kami selaku panitia penerima santri baru untuk menyampaikan beberapa poin terkait pelaksanaan tes hari ini. Yang pertama ada barang bawaan bagi calon wali santri
diharap untuk memeriksa kembali item-item apa saja yang akan diserahkan kepada jajaran sesionis, yaitu 1. Berkas surat pernyataan calon santri dan calon wali santri bermaterai. Yang kedua, berkas persyaratan berupa 1. Fotokopi tunjuk ke meja resepsionis. Yang mana sih di situ ada komandan wali santri sama wali santri. Iya, wali santri Sekali lagi kami infokan terkait pelaksanaan orientasi, bangku yang disediakan hanya 2, yaitu untuk para wali ayah dan wali ibu saja. kemarin wali santri jadi saya pernah dua yang tapi kata-kata di dalam mungkin dipanggil mas sana aja jadi saya banget sana Tunggu di mana? yang ini betul ini enggak jadi kalau iya tanda tangan Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Mudirul Ma'had Pondok Pesantren Darul Alam 3 Kampus Dahijah Ustaz Kiai Haji Syahid Purnawirawan. Yang kami hormati Wakil Mudir, Bapak Ibu calon wali santri Pondok Pesantren Darul Alam 3 Kampus Dahijah tahun ajaran 2025-2026. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, terutama di pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bertatap muka langsung dalam rangka sebuah proses penyelenggaraan seleksi santri baru di Pondok Pesantren Darul Alam 3 Kampus Dahijah. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan arah jalan terang benderang. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin Allahumma. Bapak Ibu calon wali santri yang kami hormati, terima kasih dan selamat datang di Pondok Pesantren Darul Alam 3 Kampus Dahijah. Insyaallah pagi sampai siang ini kita akan mengikuti proses seleksi penerimaan santri baru di Pondok Pesantren Darul Alam 3 Kampus Dahijah. Yang salah satu agenda yang memang harus diikuti oleh seluruh calon wali santri adalah orientasi program yang berkaitan dengan rencana kegiatan serta apa saja yang akan nanti Bapak dapatkan selama menjadi wali santri di Pondok Pesantren Darul Alam 3 Kampus Dahijah. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita akan menyimak paparan orientasi program yang akan langsung disampaikan oleh Mudirul Ma'had pimpinan Pondok Pesantren Darul Alam 3 Kampus Dahijah. Kepada yang terhormat Al-Ustaz Kiai Haji Syahid Purnawirawan, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbana ala dinik. Rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wakil Mudir yang saya hormati, Bapak Ibu calon wali santri Pondok Pesantren Darul Qalam 3 Kampus Da'izzah, semoga Allah senantiasa berikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin. Ahlan wa sahlan wa marhaban biqudubikum ila hadzal ma'had. Selamat datang di Pondok Pesantren Darul Qalam 3 Kampus Da'izzah. Terima kasih atas kehadirannya dan menjadikan pondok ini salah satu pilihan untuk mendidik putra-putri Bapak dan Ibu agar mereka bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Nah, terima kasih banyak Bapak Ibu calon wali santri yang saya hormati. Pagi hari ini sebelum saya memulai, saya memohon izin kepada Bapak dan Ibu untuk meminta waktunya selama 2 jam untuk mendengarkan sekaligus memperlihatkan program apa saja selama putra-putri Bapak di Pondok Pesantren ini, baik program 3 tahun maupun 6 tahun, akan mendapatkan apa. Visi misi pondok ini apa, tujuan pendidikannya apa, arahnya mau seperti apa, pilihan nanti Bapak Ibu putra putrinya mendapatkan jurusannya apa, ini kami akan jelaskan, serta kurikulumnya juga apa. Darul Qalam 3 Kampus Da'izzah, Bapak Ibu yang saya hormati, berdiri 17 tahun yang lalu di ulang tahun Darul Qalam yang ke 40 tahun, di Darul Qalam yang ke 40 tahun. Kemudian tanggal 21 Januarinya diletakkanlah batu pertama oleh pelanjut Kiai Haji Ahmad Rifai Arif, yang dilanjutkan oleh adiknya beliau Kiai Haji Ahmad Syahiduddin. Beliaulah pendiri pondok pesantren ini, yang punya program pada awalnya adalah program 3 tahun. Program 3 tahun ini untuk lulusan SMP, bukan lulusan SD. Kalau lulusan SD, programnya cuma 1, 6 tahun jangka waktunya. Kalau berhenti di kelas 3 atau SMP, itu artinya belum selesai secara pendidikan kurikulum menyeluruh di pondok pesantren ini. Karena itu programnya hanya 2, program 3 tahun dan program 6 tahun. Kapan program 6 tahun itu ada? Kalau tidak salah ini angkatan ke-8. Kalau program 3 tahunnya angkatan ke-15, 14. Angkatan ke-14. Kemarin di wisuda angkatan ke-14. Kemudian program 6 tahunnya angkatan ke-8. Jadi memang berbeda waktunya. Karena itu untuk memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu, sebelum saya atau Bapak dan Ibu mendengarkan ceramah saya selama 2 jam, mungkin kadang membosankan, saya memperlihatkan dulu video profil dari Darul Qalam 3 Kampus Da'izzah. Semoga ini juga menjadi gambaran. Setelah nanti melihat video ini, Bapak mendengarkan penjelasan saya, nanti akan bisa tersusun rangkaian yang kita bisa, Bapak dan Ibu bisa pahami. Karena sekali lagi saya ingin sebelum Bapak dan Ibu memilih atau memutuskan keputusan, harus tahu dulu, benar nggak pesantren ini cocok untuk anak-anak saya, cocok tidak untuk saya, biar nanti tidak salah pilih. Karena itu silakan Ustaz Zaki, videonya bisa di-share. Pondok Pesantren Darul Qalam 3 Kampus Da'izzah berdiri pada 21 Januari 2008 Masehi di Desa Pangkat, Kabupaten Tangerang, Banten. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Syahiduddin sebagai wujud amanah kakaknya
Kiai Haji Ahmad Rifai Arif almarhum untuk mengembangkan pondok pesantren Darul Qolam yang berdiri sejak tahun 1968. Awal kegiatan pendidikan pondok pesantren Darul Qolam 3 Kampus Da'izah dimulai pada tahun 2009, 1 tahun setelah peletakan batu pertamanya. Dalam perjalanan waktu, estafet kepemimpinan pondok pesantren Darul Qolam 3 Kampus Da'izah dilanjutkan oleh Kiai Haji Zahid Purnawibawa, putra Kiai Haji Ahmad Syahiduddin. Di bawah kepemimpinan Kiai Haji Zahid Purnawibawa, seraya mempertahankan tradisi dan sunnah pondok yang menjadi ciri khas pendidikan dan kehidupan pondok pesantren, langkah penyempurnaan di berbagai sektor pendidikan dilakukan. Al-muhafazatu alal qadim as-shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, merawat tradisi yang baik dan mengambil yang terbaik dari hal-hal baru yang datang kemudian. Kita ingin menjalankan apa yang menjadi fondasi dasar pondok pesantren ini yang sudah diamanahkan oleh pendirinya. Kita ingin mengembangkan bahwa pesantren itu bukan lagi seperti apa yang kita kenal dulu, bahwa pesantren itu harus lebih rapih, lebih terdesain dengan baik, sehingga pendidikan Islam bisa bersaing dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Langkah penyempurnaan dilakukan di berbagai sektor, mulai dari sarana prasarana, sistem kurikulum, tata kelola administrasi, disiplin kehidupan santri, dan seterusnya. Semua ikhtiar ini untuk memastikan proses pendidikan berlangsung efektif dan efisien. Tujuan besarnya adalah menyiapkan lapisan generasi muslim berakhlak dan berilmu. Mereka dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan minat keilmuannya masing-masing. Dan pada waktunya, mereka dapat berperan di berbagai sektor kehidupan modern tanpa kehilangan karakter sebagai pribadi muslim yang berilmu dan berakhlak. Saya memiliki banyak pengalaman yang saya dapatkan di Pondok Pesantren Darul Qolam 3 dalam segi public speaking. Di sini juga kita diajarkan untuk pelajaran hidup untuk mandiri dan untuk bisa berdiri sendiri di atas kaki kita sendiri. Dan juga dari ekstrakurikuler yang di sini fasilitas semua mumpuni. Saya bisa public speaking di depan banyak orang, kemudian saya bisa menyelesaikan kayak tulis ilmiah, saya bisa membaca buku dan saya menyelesaikan edit paspor, kemudian saya bisa menyelesaikan imamah atau doa-doa tambahan, kemudian saya juga mengikuti pelatihan untuk menjadi kepemimpinan dalam kepengurusan Mu'tazah atau Munazomah Thalabah Zaizah. Saya selama ini telah mendapatkan banyak hal banget, terutama di bidang akademiknya, karena asatidz dan ustazah di sini dapat menjelaskan materi dan menyampaikan materi secara jelas, terperinci. Dalam visi resmi Pondok Pesantren Darul Qolam 3 Kampus Da'izah, sebagaimana dirumuskan Kiai Haji Ahmad Syahiduddin, santri dengan karakter seperti itu disebut sebagai Ahlul Izzah, yang ditandai dengan 3 karakter penting lainnya, yakni Ahlul Ziyadah, memiliki keistimewaan, Ahlul Qiyadah, memiliki jiwa kepemimpinan, dan Ahlul Riyadah, memiliki jiwa kepeloporan. Kita harus menjadi suri tauladan, terlebih bahwa kita seorang santri yang harus mempelihara, santri yang menjadi pelopor, yang kita sebut dengan santri Ahlul Izzah, yang memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu harus dicari, bukan didapat dengan cuma-cuma. Karena itu dia harus dicari dengan ilmu pengetahuan dan akhlakul karimah. Pondok Pesantren Darul Qolam 3 Kampus Da'izah memiliki program pendidikan 6 tahun dan 3 tahun. 6 tahun untuk lulusan SD dan 3 tahun untuk lulusan SMP. Penjenjangan 3 tahun tingkat SMP tidak lebih dari pemenuhan kebutuhan administratif sistem pendidikan nasional. Karena itu, acara wisuda kelulusan hanya bagi yang telah menamatkan pendidikan tingkat SMA.
tidak ada wisuda untuk setingkat SMP. Mendidik dan membentuk santri yang berilmu dan berakhlak butuh proses dan waktu yang cukup. Untuk itu, pendidikan di pondok pesantren berlangsung selama 24 jam. Seluruh aktivitas santri, baik di dalam maupun ruang kelas, berpijak pada tatanan tradisi dan sunnah pondok pesantren. Karena pondok pesantren bukan sekolah, tetapi di dalam pondok pesantren ada sekolah. Karena pesantren menawarkan, memberikan, memfasilitasi pendidikan yang full bagi anak kita, tidak hanya akalnya, tidak hanya fisiknya, tapi juga spiritual. Kami merasa bahwa pondok itu satu-satunya institusi pendidikan yang paling lengkap dalam mendidik anak-anak kita agar menjadi mandiri, bisa mempelajari agama secara lengkap, dan juga menjadi anak yang soleh-solehan. Nah itu alhamdulillah, masya Allah perkembangannya saya sangat rasakan sendiri dari akhlak yang masya Allah, dan itu perubahannya besar sekali, seperubahannya banyak sekali di Darul 3 ini menjadikan anak-anak saya anak-anak yang mandiri, yang akhlaknya sangat baik, yang sederhana tapi berwawasan luas. Secara tradisi di Darul Quran 3 khususnya sudah bertradisi ahli sunnah secara total. Dia modern tapi turasnya kuat, yang secara manhaj sistem pembelajaran akidah ahli sunnahnya murni. Maka tanpa pikir panjang saya langsung naruh anak saya sana. Program pendidikan, baik untuk santri program 3 tahun berlatar tamatan SMP maupun program 6 tahun berlatar tamatan SD, sebagian kurikulumnya mengadopsi sistem pendidikan nasional, kurikulum pesantren atau dirosah Islamiyah, dan kurikulum wawasan internasional. Tujuannya agar santri selain memiliki dasar-dasar pengetahuan yang cukup, mereka juga memiliki kecakapan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang membedakan program 3 tahun dan 6 tahun adalah tingkat kompetensinya. Yang program 3 tahun memiliki kecakapan teknis tingkat dasar atau basic, sedangkan yang program 6 tahun memiliki kecakapan tingkat menengah dan advance. Misalnya, dalam hal kecakapan berbahasa asing, kepemimpinan, kemampuan berpidato, dan seterusnya. Qimatu jamilatun wa yaf'aluna al-ikhlasa wa yaf'aluna al-khaira bila ikhlasin. Uhannikum tahiyatan mahabbatan. I will back. Okay, just come here. Who has given His mercy and blessing until we gathered in this glorious place. Program pendidikan jenjang SMA dibagi dalam 2 jurusan. Yang pertama, jurusan ilmu pengetahuan alam dengan 2 konsentrasi, teknologi informasi dan engineering, serta bidang studi ilmu kesehatan. Kedua, jurusan ilmu pengetahuan sosial dengan 2 konsentrasi keilmuan, yaitu Islamic Study atau dirosah Islamiyah, dan Business Management dan Media Study. Keseluruhan program pendidikan dirancang berwawasan internasional, dalam arti santri memiliki persiapan mental dan keilmuan untuk melanjutkan ke berbagai perguruan tinggi. Seperti kata sebuah ungkapan, "Idza sadaqal azmu wa dhahas sabil." Jika ada tekad keras, terbuka jalan untuk mencapainya. Untuk tujuan ini, pesantren Darul Quran 3 Kampus Da'izah secara kelembagaan telah membangun kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Dan Quran 3 Kampus Da'izah mempermudah saya dan teman-teman saya untuk berangkat dan masuk ke Universitas Muhammad Al-Awwal. Alhamdulillah sekarang saya sedang melanjutkan studi di University Yordania. Saya dari Darul Quran 3 khususnya, dan sekarang saya sedang berdiri di Tunisia. Türkiye yaşıyorum. Ama ara Dubai şehrinde okuyorum. Dulu berada di Universitasinde okuyorum. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde okuyorum. Alhamdulillah, Gasih
vous fait que j'ai étudié derrière le colonne 3, je suis conscient de l'importance de la langue. C'est la clé du monde. Par conséquent, n'arrêtez jamais d'apprendre une langue, que ce soit l'anglais, l'arabe ou le français. Derrière le colonne 3, go global and be a global player. My English language skills are deeply rooted in discipline, instilled at Lara where students are required to communicate in English. I also have the honor of serving as the head of language department during my time at Lara. Pondok Pesantren Darul Kolam 3 Kampus Daisha akan terus berpegang pada pesan moral dari pendiri Pondok Pesantren Darul Kolam, Kiai Haji Ahmad Rifai Arif, yang selalu diingatkan dari waktu ke waktu oleh Kiai Haji Ahmad Syahiduddin kepada putranya bahwa pesantren terkenal bukan karena kiainya, tetapi karena sistem yang ada di dalamnya. Melalui sistem ini, kita membentuk santri yang memiliki karakter ahlul izzah yang tercermin pada 3 ciri utama: ahlul ziyadah, ahlul qiyadah, dan ahlul riyada. Darul juga nahnu min ahlul izzah. Darul juga pesantren, dia pesantren. Darul juga Darul juga pesantren, dia pesantren. Baik, itu adalah video profile pondok pesantren ini. Saya ingin lebih mendalami apa yang tadi Bapak Ibu sudah sampaikan. Seperti yang tadi sudah didengar bahwa pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan. Bahkan disebutkan pesantren bukan sekolah, tetapi ada sekolah di dalam pondok pesantren. Kita pahami dulu apa arti pondok pesantren. Apa itu pondok pesantren? Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang berusaha mengembangkan sumber daya masyarakat muslim secara keseluruhan dan maksimal, baik akalnya, jiwanya, raganya atau badan, dalam kehidupan totalitas 24 jam tersistem. Totalitas 24 jam tersistem, itu poinnya. Dan poin yang paling utama adalah akal, jiwa, raga. Jadi secara keseluruhan manusia itu yang kita didik, yang kita bentuk, yang kita jaga di pondok pesantren ini. Jadi kehidupan totalitas 24 jam tersistem. Karena itu kenapa para santri dan seluruh asatidz seluruhnya tinggal di dalam lingkungan yang sama, berada di dalam pondok pesantren, tidak ada yang berada di luar pondok pesantren. Agar kemudahan untuk berdiskusi, bertanya pelajaran itu satu hal, akalnya. Agar bisa memberikan contoh keseharian itu jiwanya. Kemudian spiritualnya, ibadahnya dapat dikontrol. Ya. Olahraganya itu juga kita kontrol. Tidurnya, karena waktu tidurnya limit, setiap harinya itu padat, maka waktunya tidur jangan digunakan oleh kegiatan-kegiatan yang lain. Karena itu betul-betul diperhatikan. Visinya menjadi lembaga pendidikan Islam yang menciptakan generasi ahlul izzah. Darul Kolam 3 Kampus Da'izzah. Kenapa Da'izzah? Za itu yang ditunjuk, kenapa dia mansub, kenapa bukan Du'izzah? Karena di depan biasanya tuh bukan za. Almarhum Kiai Ahmad Syahiduddin mengatakan bahwa izzah itu kemuliaan tidak didapat dengan cuma-cuma. Tidak ada orang yang memberi. Allah tidak memberi kepada sembarangan orang kecuali dia berusaha untuk menggapainya. Karena itulah kemuliaan. Itu harus digapai, maka dia menjadi mansub. Mansub itu bahasa Indonesianya objek.
menjadi objek yang dicari. Di mana dicarinya? Di Darul Qalam, kampung ilmu pengetahuan. Dia harus belajar, dia harus banyak ibadahnya, dia harus akhlaknya baik, maka kemuliaan bisa digapai. Kira-kira filosofinya seperti itu yang diinginkan oleh pendiri pondok pesantren ini. Karena itu turun pada misi. Misinya menyelenggarakan pendidikan yang membentuk generasi muslim berkualitas. Dia muslim, banyak kita ini para muslim dari Indonesia, tapi berkualitas apa tidak? Anak-anak kita harus berkualitas. Bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Maka supaya dia meningkat menjadi mukmin, kemudian menjadi muhsin, bukan hanya muslim. Rukun Islam ada rukunnya, Islam ada rukunnya, iman ada rukunnya, ihsan juga ada, tahapannya naik terus ke atas. Berkualitasnya sebagai apa? Ahlul Izzah itu bagi kami mendesain atau memberikan cirinya punya 3. Kalau dia mau disebut dengan Ahlul Izzah, yang pertama Ahlul Ziyadah, memiliki jiwa keistimewaan. Yang kedua Ahlul Qiyadah, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang ketiga Ahlul Riyadah, memiliki jiwa kepeloporan. Kita melihat kadang-kadang Bapak Ibu mungkin menyaksikan ada anak kita ditanya, mau jadi apa cita-citamu nak? Mau jadi vlogger? Mau jadi apa cita-citamu nak? Jadi gamer. Karena melihat contoh banyak orang yang cukup hidupnya mendapatkan harta hanya karena membuat video, vlogger, kemudian main game, ya. Tetapi momentumnya buat anak kita sudah lewat. Nanti atau Halilintar segala macam The Beast, Mr. Beast kalau di Amerika itu. Karena dulu ada YouTube pertama mereka duluan. Anak kita jadi follower nggak akan lagi bisa seperti mereka yang mereka idam-idamkan itu. Apalagi di sosial media itu banyak yang tidak real apa yang dinampakkan di video dengan kehidupan nyata. Ada istilahnya flexing lah, kira-kira begitu. Nah, anak kita harus disadarkan. Karena yang tidak ada batas waktunya cuma satu. Bukan YouTube. YouTube ada waktunya habis. Game ada waktunya habis. Nanti akan muncul game-game berikutnya dan lain sebagainya. Yang tidak akan hilang adalah ilmu membuat gamenya. Justru anak kita yang harus membuat aplikasi-aplikasinya itu. Bukan yang di depan komputer bengong, ya, sholat lewat, ibadah lewat, gak ingat dengan yang Maha Kuasa. Tidak seperti itu. Nah, kita ingin ingatkan anak-anak kita. Karena itu jiwa kepeloporan harus punya jiwa kepeloporan, berani merubah, berani berkata yang benar, walaupun di lingkungan yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Qulil haqqa walau kana murran, begitu istilah. Katakanlah yang benar itu walaupun pahit, walaupun dibenci oleh semua orang. Karena framing-framing zaman sekarang, kalau anak kita atau generasi muslim di Indonesia terbawa semua, negara kita ini akan hancur habis. Na'udzubillahi min. Karena itu selain visi misi itu, kita punya panca jiwa dan moto pondok yang kita tanamkan kepada anak-anak kita ke depan. Ada santri-santri pondok pesantren Darul Qalam 3 Kampus Daisah. Panca jiwa itu jiwanya, ruhnya. Moto pondok sebagai pribadinya, sebagai bentukannya. Keikhlasan itu nggak kelihatan. Tapi orang yang ikhlas akan terlihat kepada
Siapa yang bisa ikhlas? Orang yang akhlaknya baik, insya Allah nanti tahapan berikutnya akan punya jiwa yang ikhlas. Tidak ada orang yang ikhlas akhlaknya kurang baik. Tetapi akhlak baik belum tentu juga ikhlas. Karena itu jiwanya dulu perbaiki keikhlasan. Kalau orang yang punya jiwa ikhlas, insya Allah berbudi luhur, akhlaknya baik, terlihat perilakunya. Setelah berbudi luhur, insya Allah dia akan punya jiwa sederhana. Nah, Bapak Ibu, banyak orang yang mengartikan salah jiwa sederhana itu miskin. Bukan. Di pondok pesantren ini kita tidak mendidik anak miskin, tidak. Ada yang orang tua yang protes, Ustaz, anak saya jangan dididik miskin. Enggak. Jiwa sederhana itu merasa cukup. Itu bukan miskin. Punya uang 100.000 cukup, bersyukur. Syukur sederhana. Dia mampu punya perusahaan besar, deposito banyak, bersyukur, merasa cukup. Karena banyak orang yang mohon maaf melakukan hal yang tidak baik karena merasa tidak cukup selalu. Ketika gaji kita 2 juta per bulan kurang, andai kata gaji saya 10 juta pasti saya akan begini semangat kerjanya. Udah gajinya 10 juta gitu banget, ngerasa kurang terus sama aja. Udah 10 juta, oh 10 juta nanti udah 50 juta santai. Ada lagi yang berpikir, itu gajinya sebagai komisaris sudah 100 juta masih ngerasa kurang, korupsi terus. Coba Bapak Ibu kalau dari posisi yang sama dengan orang itu, kurang juga. Sama. Nah, jiwa ini yang kita tanamkan, jiwa sederhana. Almarhum Kiai Rifai pernah menjelaskan, sederhana itu cukup, bukan berlebihan. Masanya kita sekarang rezekinya baru kebeli motor, cukup sederhana beli motor, nggak maksa beli mobil. Kebeli mobil Avanza, nggak maksa beli Fortuner, cukup, itu sederhana. Bukan berarti kita punya rezeki Fortuner belinya Avanza, itu namanya nyusahin diri sendiri. Kok kita melihat banyak orang-orang yang misalkan Bapak, mudah-mudahan anak kita menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Anak kita kemudian menjadi seorang presiden. Kemudian mobilnya enggak, saya mau mobilnya Avanza saja, nggak bisa Pak. Presiden itu mobilnya harus yang memang safety, aman. Kenapa? Karena dia orang utama di negeri ini. Karena itu harus terjaga. Kalau tidak, berantakan. Kepala negara tiba-tiba ditembak, das, negara Indonesia bubar, chaos politik, berantakan ekonomi. Amerika saja begitu, apalagi negara kita yang belum terlalu kuat. Nah, karena itu sederhana di sini cukup. Anak kita ke depan mudah-mudahan menjadi dai yang hebat. Amin. Seperti guru-guru kita. Ceramah di Kalimantan, di daerah mana, dia harus berpindah ke daerah mana lagi yang di situ jalanannya susah. Sedangkan hanya dari sini jam 10 harus pindah acara di sini jam 12, 2 jam. Sedangkan perjalanan biasa butuhnya waktu 4 jam. Anak kita punya sewa helikopter, sederhana apa enggak? Sederhana saya. Kenapa? Karena memang butuh. Anak kita dibutuhkan oleh umat. Itu sederhana. Jadi sederhana di sini harus dipahami adalah sederhana yang cukup, tidak kaya. Kalau ayah saya dulu menjelaskan kepada saya, mendidik saya, nak, jangan pernah mau jadi orang kaya. Kenapa ya? Orang kaya itu susah. Kamu mikirin uang di bank, saldonya hilang apa kagak? Ya, kan banyak kejadian yang kemarin kok tiba-tiba uangnya hilang gitu karena sistemnya ngaco kan gitu ya.
Mau ngambil uang suruh ngantri, uang kita suruh ngantri, pusing kita. Uang kita suruh ngantri, kan gitu. Giliran orang yang nyimpennya di prioritas dia enak ngambil duluan. Kita ngantri banyak, padahal cuma bedanya dikit doang. Bahkan kadang-kadang ada pedagang yang jumlah uangnya lebih banyak, cuma belum ngerti perbankan, dia nggak prioritas, kayak ngantri. Nah, ayah saya bicara begitu. Kemudian Surabaya. Jadi orang itu cukup. Kamu kalau punya cita-cita harus punya cita-cita menjadi orang yang cukup. Maksudnya gimana ya? Mau beli mobil cukup, mau beli rumah cukup, mau jalan ke luar negeri cukup, di apartemen cukup. Ya juga, beli juga, tapi bukan orang kaya. Ketika dipakai ada uangnya, kita butuh ada, tapi tidak berlebih. Kita mau sedekah ada, mau bayar pajak, nah sekarang bayar pajak ya Bapak Ibu, ada. Sekarang kadang-kadang kita uangnya pas-pasan buat hidup kita, bayar pajaknya lebih gede. Nah, ini terkadang beginilah negara yang sedang dibangun. Ya, saya sangat paham. Saya berusaha untuk mencoba. Karena itu dalam Kolam 3 semua perundang-undangan kita ikuti. Pondok pesantren tetap kita lapor pajak dan sebagainya. Itu tetap kita ikuti. Ya. Kenapa? Karena negara kita akan menjadi negara maju, itu harapan kita semua. Amin. Anak kita akan menjadi pemimpin di negara Indonesia yang mudah-mudahan betul-betul terrealisasi 2045, anak kita yang jadi pemimpinnya. Amin. Ya. Anak kita yang jadi pemimpinnya Bapak Ibu, harus disadari. 20 tahun yang akan datang anak Bapak dan Ibu umur 30-an. Betul ya? Yeah. 30-an itu harus sudah S2 minimal. Anak kita yang jadi pemimpin negeri ini, pemuda-pemuda yang cerdas, akhlaknya mulia, menjadi pemimpin di negeri kita cintai, bukan orang lain. Sederhana, balik lagi ke ini, takut kepanjangan. Sederhana Bapak, sederhana juga menimbulkan efek. Motonya apa? Jadi berbadan sehat. Kenapa? Sederhana. Kalau kamu mau sehat, olahraga. Sederhana, pikirannya gak ngaco-ngaco. Karena makanannya sesuai dengan kebutuhannya, sederhana, ya badannya sehat. Sederhana. Maka akan memunculkan berbadan sehat. Kalau badannya sehat, dia mampu melakukan segala sesuatu dengan dirinya sendiri. Karena itu berdikari jiwanya. Kalau sudah jiwa berdikari, dia tahu akan kebutuhan masa depannya, insya Allah berpengetahuan luas. Karena belajar itu harus mandiri, nggak boleh hanya disuruh orang. Berpengetahuan luas. Ketika sudah berpengetahuan luas, dia tahu kalau sudah berilmu tidak ada guna kalau tak punya kawan. Maka dia harus mengembangkan jiwa ukhuwah Islamiyah. Jiwa ukhuwah Islamiyah ini bukan hanya bergaul dalam arti sesama muslim, bukan. Bergaul dengan semua umat manusia, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang Islam. Ukhuwah Islamiyah. Jangan diartikan bahwa kalau di pondok anak-anak harus bergaulnya dengan anak pondok lagi. Tidak. Bergaul dengan sesama umat manusia. Tetapi karena punya di atas yang pertama keikhlasan, yang kedua berbudi luhur tadi itu, anak kita bisa jaga diri, bergaul dengan siapa saja, bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Kalau sudah ukhuwah Islamiyah, berpikiran bebas. Kenapa berpikiran bebas? Ya. Karena kita mau berpikir, wah saya punya ide begini. Tahu bagaimana cara mengimplementasikannya, siapa partner kerjanya. Ada banyak teman dan lain sebagainya, pergaulannya, jaringannya dan lain sebagainya. Kemudian kebebasan. Mau kemana saja, tidak pernah punya rasa takut. Mau kemana-mana, oh di sana ada kawan saya dulu pernah satu kamar waktu kelas 1. Saya telepon, minjam, lagi jalan. Anak kita ke Malaysia, anak saya, kawan saya sekarang jadi dosen di Malaysia, saya calling.
Jadi semua ini menjadi satu kesatuan, jiwanya lepas, badannya sehat, akhlaknya baik. Itu yang ditanamkan kepada anak-anak kita semua ya, di pondok pesantren ini. Za'izzah, Ustaz, kenapa Pak Kiai punya cita-cita namanya Za'izzah atau kemuliaan yang dicari? Ambil dasarnya dari ayat Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 8. Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ini dasar bahwa kekuatan atau izzah, kemuliaan itu hanyalah bagi Allah dan Rasulnya dan bagi orang-orang mukmin. Kenapa? Itu menjadi tujuan, karena tujuan akhir kita mana? Dekat dengan Allah, hidup di akhir bersama Rasulullah. Karena itulah kita atau Pak Kiai menamakan pondok ini kampus Za'izzah. Di dunia sempurna, di akhirat sempurna. Amin. Hidup di alam bersama dengan Allah dan Rasul. Amin. Karena itu, dulu yang saya katakan kepada Bapak dan Ibu tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa program awal Darpo 3 ini programnya 3 tahun lulusan SMP. Karena dia lulusan SMP harus mengejar program 6 tahun di Darul Qalam yang lain, harus sama keluarnya, nilainya harus sama. Dulu kan ada di Darpo yang lain program 6 tahun, di sini ada program 3 tahun. Kemudian lambat laun dibukalah program 6 tahun juga di sini. Karena Darul Qalam 2 nggak cukup jumlahnya pada waktu itu, jumlah asramanya membludak pendaftaran. Karena itulah dibuka di Darul Qalam 3 program 6 tahun. Maka filosofinya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. 6 tahun waktunya panjang. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Bagaimana yang 3 tahun bisa mengejar yang 6 tahun? Meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Waktu yang ada itu dimaksimalkan sedemikian. Bagaimana 6 tahun materi A misalkan 3 tahun harus sama outputnya dengan yang 3 tahun. Bedanya adalah di bahasanya. Ada materi-materi kalau 6 tahun menggunakan full bahasa Arab, kalau di program 3 tahun masih bilingual di kelas-kelas awal. Fungsinya apa? Fundamental ilmu pengetahuannya mereka kuat, bahasanya bisa dikembangkan kemudian. Begitu berbeda. Karena itu profil kompetensi lulusan yang pertama, lulusan tadi saya belum jelaskan kepada Bapak Ibu di misi tadi. Misi tadi kan ada ahlul ziyadah, ada ahlul qiyadah, ada ahlul riyadah. Ahlul ziyadah itu memiliki jiwa keistimewaan. Anak kita disebut istimewa kalau apa? Yang pertama, mutakhalliq, berakhlak. Kita sudah jarang menemukan anak yang berakhlak di luar sana. Mutakhalliq. Yang kedua, muta'allim, sudah berakhlak, berilmu. Yang ketiga, mutamaddin, berperadaban. Banyak yang berilmu tapi tidak berperadaban. Ustaz, maksudnya gimana? Ada istilah begini, kalau mau menilai seseorang, dulu saya diajarin begini Bapak Ibu. Kalau nyari jodoh sebagai laki-laki, main ke rumah perempuan, misalkan dikenalkan dengan kedua orang tuanya, lihat kamar mandinya. Kalau kamar mandinya licin, jarang disikat, kotor, jangan dinikahin tuh perempuan. Berarti nggak peduli dengan lingkungannya sendiri, bahkan di rumahnya. Ini peradaban.
Kenapa negara-negara maju kita lihat kamar mandinya rapi, bersih. Bahkan negara Jepang dipisah antara mandi dengan toilet. Bahkan ada bathtub yang airnya nggak diganti-ganti Bapak Ibu. Kalau kita ngisi air bathtub, setelah kita pakai dibuang nggak Bapak Ibu? Dibuang ya, nanti dipakai suami kita diisi lagi. Kalau di Jepang enggak. Waktu saya tinggal di Jepang selama 2 minggu, saya bilang belum terakhir. Waktu itu belum ada stay-nya. 2 minggu tinggal homestay di rumah orang Jepangnya cuma 2 malam. Saya aneh, kok ini bathtub nggak pernah kosong gitu. Terisi terus. Ya. Ternyata orang Jepang itu karena tadi ngirit air itu harus digunakan dengan baik. Gimana caranya supaya itu air bisa terpakai? Gimana Bapak Ibu? Jadi sebelum nyemplung ke bathtub kita mandi dulu. Jadi bathtub itu cuma rendam. Bukan kayak kita mandi sabunan segala macam di situ. Nah, saya baru tahu. Ya mungkin karena saya orang kampung kali Bapak Ibu ya, saya baru tahu. Saya ke sana 2010 atau 2010. 2011. Saya 2011 ke Jepang waktu itu. Pertukaran para kiai waktu itu dikirim ke Jepang, ada program dari Kementerian Luar Negeri Jepang pada saat itu. Ya. Jadi pada apa? Bagaimana ceboknya aja airnya ada air hangat. Kita cebok susah Bapak Ibu ya. Di sana ada air hangat segala macam. Ini pada apa? Nah, anak kita harus berperadaban. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Orang Jepang nggak punya iman tapi bersih. Bukan karena agama, tapi karena peradaban. Coba bayangkan kalau negara kita Indonesia sudah mutakhallif berakhlak masyarakatnya, muta'alim berpendidikan masyarakatnya, mutamadin berperadaban masyarakatnya. Subhanallah. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan anak kita nanti ke depan. Amin, amin. Karena itu kita menciptakan generasi ke depan. Karena saya yakin Bapak dan Ibu mendidik putra-putri Bapak dan Ibu niatnya satu karena takut dengan ayat Al-Quran. Allah sudah memperingatkan jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Itu peringatan dari Allah. Jangan sampai orang tua meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Lemah akhlaknya, lemah ilmunya. Naudzubillah min dzalik. Kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak dan Ibu sudah ingin niat menyekolahkan putra-putrinya di pondok pesantren, di mana saja, tidak harus di sini. Syukur-syukur di daerah Kolam 3. Kalaupun tidak di daerah Kolam 3, cari pondok pesantren yang lain yang cocok untuk Bapak dan Ibu. Itu sudah. Banyak sekarang sekolah boarding school itu bukan pondok pesantren. Tadi syaratnya kehidupan totalitas 24 jam tersistem, itu syaratnya Bapak Ibu. Totalitas kehidupan 24 jam tersistem. Itu syarat. Jadi kehidupan 24 jamnya diatur, itu maksud saya. Itu baru pondok pesantren. Dan yang dididik tadi 3: jiwa, akalnya, raja, mutakhallif, muta'alim, mutamaddi. Kemudian ahlul qiyadah. Apa contoh ahlul qiyadah? Bukan contoh dirinya menjadi munzir wa qa'idil qaum, menjadi pemimpin, diikuti orang lain, ada auranya. Kalau omongannya diikuti dan dia bisa memberikan contoh, suri tauladan kepada orang lain. Itu kan pemimpin. Pemimpin itu memimpin, bukan menyuruh, memerintah. Pemerintah punya pemimpin. Nah, pemimpinnya pemerintah harus memberikan contoh. Sama anak kita menjadi munzir wa qa'idil qaum, menjadi pemimpin umat.
Kemudian ahlul riyadah, muslihul qaum, menjadi pengingat umat. Karena jarang orang zaman sekarang ini Bapak Ibu berani mengungkapkan kebenaran. Karena sudah banyak orang yang mengatakan kejahatan menjadi kebaikan, kebaikan menjadi kejahatan. Dulu kita diajarin waktu masih kecil sama orang tua kita, kamu kalau ketemu orang tua cium tangan, siapapun kamu cium tangan, itu kan ajaran kebaikan. Sekarang orang tua sudah gak ngedidik ini lagi, udah gaya sekarang, jangan cium tangan takut kena COVID. Bener ya Bapak Ibu ya, salaman jauh aja ada COVID ya, ada virus. Zaman dulu nggak pernah ada yang sampai sakit-sakitan kalau cium tangan. Nah kita sudah mulai rusak. COVID-nya udah lewat, alhamdulillah, insya Allah sehat kita semua, semua. Maka kembali lagi ke kepribadian kita sebagai umat, sebagai pribadi yang punya budaya Muslim, budaya Indonesia yang baik, ramah, tamah. Kalau Bapak Ibu sekalian ya, bapak-bapak terutama, kalau sholat Jumat jamaah di masjid, dulu sebelum COVID habis sholat kita salaman kan? Ya banyak. Coba Bapak lihat sekarang masih banyak yang nggak sama. Sekarang tambah sedikit yang mau salaman setelah sholat. Coba Bapak perhatiin, saya suka perhatiin kalau lagi sholat Jumat kedua, kok sekarang sholat nggak ada yang mau salaman ya? Harus kita yang nyodorin diri sendiri gitu. Dulu kan sampai kita langsung. Sekarang sudah jarang banget. Ini hati-hati. Kita hal-hal semacam ini jangan sampai tergerus keimanan kita oleh apa yang kita lihat, oleh apa yang kita dengar. Karena sekarang ini dunia dikuasai berita-berita oleh non-muslim. Ya. Mana produk berita yang Islam? Al Jazeera misalkan. Al Jazeera kita ada nggak di Indonesia? Nggak ada. Ya. Apakah juga Al Jazeera milik Muslim yang sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu juga kita perlu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kita betul-betul ya prihatin untuk kehidupan kita di masa sekarang. Tapi kita tetap harus optimis. Mudah-mudahan anak kita menjadi pembeda ke depan, menjadi pemimpin umat di masa yang akan datang. Kompetensi lulusannya, saat bedanya apa yang program 3 tahun 6 tahun? Nah ini kita perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, memiliki keluhuran budi, kesehatan jasmani dan rohani, keluasan pengetahuan dan kebebasan pikiran. Ini 6 tahun 3 tahun sama, nilainya sama, isinya harus sama. Yang kedua, memiliki hafalan Al-Quran juz 1, 2, dan 30. Juz 1, 2, 30 dan surat-surat pilihan. Ini sama. Juz 30 semua wajib. Juz 1 dan 2 tambahan untuk yang program ambilnya jurusan dirosah Islamiyah. Kalau jurusan IT nggak perlu hafalan 1, 2. Bukan menjadi kewajiban. Tapi boleh nggak usah karena saya ngapal? Oh boleh, justru dapat nilai tambah. Tapi bagi jurusan dirosah Islamiyah tidak dapat nilai tambah karena standarnya memang akan harus hafal. Gitu. Jadi beda. Yang satu menjadi complementary, yang satu menjadi main utamanya. Yang ketiga, memiliki kemampuan penguasaan bahasa Arab dan Inggris tingkat menengah. Untuk program 6 tahun. Programnya 6 tahun, maka bahasa Arabnya harus tingkat menengah. Bahasa Inggrisnya juga tingkat menengah. Untuk program 3 tahun, bahasa Arabnya tingkat dasar, wajar karena cuma 3 tahun. Belajar bahasa Arabnya hanya di pondok pesantren. Kenapa bahasa Inggrisnya tingkat menengah Ustadz? Karena dari SMP-nya pun sudah ada pelajaran bahasa Inggris. Kalau saya dulu di kampung ini
Saya alumni Darko, Bapak Ibu, saya alumni Darah Kolam. Dulu nggak ada Darah Kolam 2, 3, dan 4, nggak ada. Darah Kolam 1 saja, atau yang sekarang disebut dengan Darah Kolam Pusat. Saya angkatan 28, lulus tahun 2003. Ya, sekolah saya SD di kampung depan. SD saya kalau rapat dulu pulang langsung. Jadi banyak liburnya dibanding sekolahnya zaman dulu. Pelajaran bahasa Inggris boro-boro ada. Saya bodoh sekali. Belajar bahasa Inggris hanya di pondok ini, di pondok pesantren. Beda dengan anak-anak kita sekarang. SD, anak saya bahasa Inggrisnya udah jago sekali. Baru kelas 5 SD. Pelajaran di sekolahnya dianggap gampang banget sih sekolahnya. Pelajaran di sekolah. Saya bilang kamu belajarnya dari YouTube Bapak Ibu. Bisa bahasa Inggris dari YouTube. Gara-gara nontonin YouTube dia ucapkan dan pronunciation-nya benar. Kemudian kita kursus menjadi seperti itu. Karena itulah kenapa bisa saja mencapai menengah, bahkan bisa advance bahwa bahasa Inggris. Sedangkan bahasa Arab hanya belajar di sekolah. Kemudian memiliki pengetahuan penelitian. Bapak Ibu saya lupa, ini saya jelaskan dulu. Ustadz Indra Jaya saya kenalkan dulu. Di samping kanan saya ini wakil-wakil pimpinan, dengan samping kiri saya ini wakil pimpinan atau wakil saya, Ustadz Indra Jaya. Beliau wakil pimpinan bidang ajar. Jadi segala bidang pengajaran, kurikulum dan lain sebagainya, Bapak Ibu mau minta remedial, ya, itu adanya di Ustadz Indra Jaya. Ustaz, anak saya mau remedial nilainya supaya bisa masuk perguruan tinggi negeri. Remedial, mintanya sama Ustaz Indra. Bukan minta dinaikin nilainya, tapi minta remedial. Dididik ulang, diajarin ulang. Nggak ada biaya tambahan, Bapak Ibu, nggak ada. Yang penting minta. Ustaz Hairudin, Ustaz Indra Jaya, alumni Darul Kolam tahun berapa sudah? 93. Alumni Darul Kolam tahun 93. Beliau wali kelas saya dulu waktu saya di sana. Ini wali kelas saya kelas 5 ya, saya. Kelas 4 ya. Beliau ini wali kelas saya. Guru saya sejarah kebudayaan Islam. Nah, beliau dari Islam. Ustaz Hairudin ini alumni Darul Kolam juga ya, tahun 2010, masih muda, ini paling muda. Ini ada ipar saya, wakil pimpinan bidang kepengasuhanan, ya. Coaching, konseling, kedisiplinan, ya. Ini adanya ibadah adanya di Ustadz Hairudin. Kemudian samping kiri saya guru saya juga, guru kimia saya kelas 5, kelas 4 dan kelas 1. Beliau jadi ini sesepuh di kanan saya nih, wakil pimpinan ini. Antum dari pondok tahun berapa Ustaz Muhyiddin? 93 juga ya sama ya. Tapi Ustaz Muhyiddin ini bukan alumni pondok. Beliau guru umum yang memang mengabdi di pondok pesantren ini, masuk ke pondok tadi tahun 93. Wakil pimpinan bidang Pranata. Jadi kalau Bapak Ibu mau tanya kerjasama Darul Kolam dengan siapa saja, atau mau ada Ustadz saya punya kenalan di ITB atau punya kenalan di mana, saya punya peluang nih Ustadz, ayo kita kerjasamakan Darul Kolam dengan kampus tersebut. Nah, bisa sampaikan dulu ke Ustadz Muhyiddin biar nanti kita follow up. Ini Pranata, SDM, mungkin Bapak Ibu Ustadz ada Ustadz yang nggak bener nih, misalkan gitu, laporin sama Ustadz Muhyiddin. Karena SDM, sarana prasarana adanya di bawah Ustadz Muhyiddin, ya, Pranata. Jadi kami punya struktur jalur ajar, jalur asuh, Pranata. Begitu. Ya. Kemudian saya lanjut ya Bapak Ibu menjelaskan ini biar Bapak Ibu kenal. Nah, ini wakil-wakil pimpinan yang berada di Darul Kolam 3. Memiliki pengetahuan penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif tingkat dasar. Tingkat dasar, karena ini baru di SMA saja. Jadi anak-anak kita nanti mendapatkan
tugas untuk membuat karya tulis ilmiah misalkan, itu kita sidangkan seperti sidang skripsi. Nanti yang terbaik bisa disaksikan oleh bapak ibunya, kami undang, dan di mereka anak-anak kita akan menjelaskan atau mempresentasikan di depan seluruh santri di aula beserta para orang tua. Pertamanya di penguji gitu ya, nanti diujinya juga di lapangan langsung disaksikan oleh orang tua. Jadi betul-betul diuji. Ya. Alhamdulillah beberapa ini sudah ya. Ini Pak bahasanya ya Pak menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemarin yang saya 2 tahun yang lalu ya, yang anak kita 3 tahun sekarang, yang kedokteran itu ya, dari daun bayam, jadi bagaimana konsep jantung, penyembuhan jantung, itu alurnya, kemudian dengan sistem daun bayam lah segala macam itu. Sekarang anaknya kuliah di luar negeri, dia Kanada saya lupa kampusnya. Dia dapat nilai IELTS-nya 9, perfect, seluruh Indonesia paling tertinggi, nggak ada salahnya. Jadi orang tuanya dokter, bapak ibunya, kakaknya juga di Amerika, dokter juga, anaknya adiknya juga ini ikut kira-kira. Alhamdulillah, perempuan bapak ibu. Terus yang 2 tahun lalu bagaimana telur bebek ya, kalau nggak salah. Kan telur bebek tambah kuning di dalamnya itu tambah bagus, gitu ya. Proteinnya tambah tinggi. Dikasih pakannya apa? Dia riset, dikasih pakan telur bebeknya itu kebetulan dia juga punya bebek, itu dia punya kandang bebek, kayaknya orang tuanya bisnisnya seperti itu. Dikasih makan udang, kalau nggak salah ya, kepala udang. Di riset ternyata membuktikan itu. Jadi KTI-nya betul-betul ada hasilnya, bukan asal-asalan Bapak Ibu. Ya, ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang kelima, menguasai keterampilan berceramah dan pidato di depan publik tingkat menengah untuk program 6 tahun dan tingkat dasar untuk program 3 tahun. Kenapa menengah? Ya 6 tahun Bapak Ibu latihan pidato, masa nggak pintar-pintar? Ya, diajarin pidato, diajarin ceramah sholat Jumat, diajar ceramah, khotib Jumat, khotib Idul Fitri, khotib Idul Adha, kemudian berdebat gitu, debating gitu ya. Ini juga bahkan ya diajar untuk menjadi perwakilan orang tua, yaitu keluarga kalau mau ngelamarin orang gitu, menerima nikahnya orang lain, segala itu kita diajar. Itu ada ajarannya dan ada kurikulumnya, sehingga harapannya anak-anak kita keluar memang sudah tidak ada ketidakmampuan lagi untuk mempresentasikan sesuatu di depan banyak orang. Gitu. Karena itulah kelebihannya pondok pesantren modern, gitu ya, berbicara di depan orang banyak. Kemudian yang keenam, memiliki keterampilan kepemimpinan leadership tingkat dasar. Leadershipnya kami anggap tingkat dasar, walaupun tahun ini kami sudah memiliki kerjasama dengan ISQ sudah beberapa tahun yang lalu dengan Lemhanas. Jadi leadership training kita diisi juga oleh dari Lemhanas. Mulai tahun ini kita akan diisi oleh Lemhanas materinya, karena kita punya tingkatan leadership training basic leadership training, intermediate leadership training, kemudian advanced leadership training. Anak-anak Bapak dan Ibu yang sekarang masuk program 3 tahun kelas 1 extension itu atau kelas 4 akan mendapatkan basic leadership training. Nanti kelas 2-nya intermediate leadership training, kelas 3-nya advanced leadership training. Yang itu bisa diselenggarakan di luar dari pondok. Kita juga ada lokasi kita di villa kita yang di Puncak, di Villa Lagofla, sehingga nanti pematerinya bisa ada istilahnya kayak trekkingnya ya, keluar dari area Lagoflanya, kemudian trekking. Di situ ada
fun game yang mendidik mereka tentang bagaimana kepemimpinan. Kemudian yang ketujuh, memiliki kemampuan pedagogik tingkat dasar. Ini amaliyatul tadris ya. Amaliyatul tadris di kelas 6 semester 1. Artinya kelas 3 SMA di semester 1 anak, atau kelas 12 zaman sekarang ya. Saya menyebutnya udah bingung sekarang Pak. Kelas 6, kelas 7, ada sih kelas 7, ada yang kelas 1 SMP. Sekarang kelas 7, kelas 9, hebat amat kelas kamu kelas 9. Saya suka bercandain anak saya. Jadi anak kita akan dididik bagaimana mereka menjadi guru. Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesia. Materi-materinya nanti ditulis menggunakan kalau sekarang istilahnya apa, RPP. RPP, membuat RPP, nanti mereka akan dilepas di depan adik-adik kelasnya dan dinilai oleh banyak orang di assessment-nya. Yang kedelapan, memiliki kemampuan salah satu bahasa asing selain bahasa Arab dan Inggris tingkat dasar. Dari kolam 3 punya program yang disebut dengan LOTEA, Language Other than English Arabic. Anak kita nanti di kelas 4 akan memilih bahasa lain. Di kelas 3. Tahun ini dimulai kelas 3 sebenarnya, tahun depan atau ajaran depan akan dimulai dari kelas 3. Anak kita akan memilih salah satu bahasa di luar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Anak kita mau kuliahnya di mana nih? Atau punya kemampuan walaupun kuliahnya di dalam negeri tapi dia senang dengan bahasa tersebut, itu ada pilihan dan itu tidak ada iuran tambahan, itu bukan kursus karena memang belajar di dalam kelas. Bahasa Turki, bahasa Jepang, dan bahasa Prancis. Jadi itu 3 pilihan bahasa yang bisa dipilih oleh anak-anak kita. Mendapatkan bahasa di luar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Fungsinya sebenarnya untuk membantu di perkuliahan. Ya, kedepannya mau kuliah apa dan di negara mana yang sudah dikerjasamakan dengan Darul Qalam 3. Saya sebenarnya mau membuka bahasa yang satu lagi tambahan, bahasa Korea, tapi saya belum dapat gurunya, jadi saya belum bisa buka bahasa tambahan tersebut. Karena tahun lalu atau 2024 Darul Qalam 3 sudah menandatangani kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Korea, Ajo University, dan Darul Qalam 3 mendapatkan jatah 2 orang full beasiswa. Kalau berbayarnya sih bebas mau berapa saja, tapi kalau yang beasiswanya full 2 orang. Kemudian memiliki kemampuan berpikir kritis, critical thinking. Nah, ini zaman sekarang wajib ada materi ini. Wajib dalam arti butuh, bukan wajib dari pemerintah, bukan. Anak-anak kita sekarang sudah butuh ini, critical thinking. Bagaimana berpikir kreatif, berpikir kritis. Bukan tukang kritik, bukan. Tapi berpikir substantif. Nah, ini yang kita ajarkan. Karena pendidikan, kurikulum luar negeri kalau mereka nanti kuliah di luar atau di dalam negeri yang sudah menganut kurikulum internasional, itu ujian bukan lagi apa yang kita hafal, tetapi bagaimana pemahaman kita. Soalnya 1 tapi jawabannya bisa 7 lembar. Ini karena itu Darul Qalam 3 seperti arahan dari almarhum Kiai Ahmad Syaifuddin bahwa pondok pesantren Darul Qalam itu khususnya Darul Qalam 3 al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, harus menjaga tradisi, merawat tradisi, merespon modernisasi supaya tidak ketinggalan zaman. Karena itu kurikulum kita juga harus merespon kebutuhan masyarakat terutama umat muslim supaya tidak ketinggalan dengan umat-umat lain di dunia ini. Kemudian yang ke-10, ini semua sama Bapak, yang 6 tahun, 3 tahun sama, yang bedanya hanya yang di warna merah. Nah, bisa gantikan. Nah, yang warna merah saja program 3 tahun, 6 tahun bedanya hanya di situ. Kalau yang lainnya semua dapat sama, tidak ada perbedaan. Ya, yang terakhir yang ke-10 memiliki kesiapan akademik dan kultural untuk kuliah di dalam maupun di luar negeri. Karena kita ada banyak sekali program, ada
ada sit-in program, ada kunjungan kampus dalam negeri, ada kunjungan kampus luar negeri, kemudian para alumni dan para tamu-tamu dari luar negeri, para guru-guru besar yang dari luar itu mengisi. Besok ada ya, besok dari Turki akan datang ke sini untuk memberikan juga ada istilahnya Turkish cultural apa gitu ya. Nanti besok di sini akan hadir dari kedutaan ya, 4 kampus akan datang ke sini memberikan orientasi kepada anak-anak kita. Jadi tamu alhamdulillah dari Kolam 3 sudah didatangi oleh beberapa orang dan sudah mulai dikenal, sehingga banyak sekali yang untuk minta berkunjung ke tempat ini, dan anak-anak kita juga mendapatkan benefitnya. Baik dari Korea. Awalnya Korea kenapa bisa kerjasama Bapak Ibu? Awalnya mereka lagi kunjungan ke Indonesia, kemudian mampir ke sini memberikan orientasi, ngelihat anak kita bagus, akhlaknya baik, keilmuannya baik, langsung ditawarin, kamu dapat beasiswa ya, 2. Saya bilang, oh nanti dulu, saya bilang, nanti kita ngomongnya di bawah. Saya tolak dulu Bapak Ibu, agak jual mahal dikit gitu ya. Saya tolak kenapa? Karena saya belum lihat ke sana. Bagaimana lingkungan? Ya, karena itu, karena yang kita tahu Korea itu rasis, ya, rasis. Makanya saya lihat dulu. Oke, mau sholat di mana? Ada tempatnya apa enggak? Oh, ternyata ada musholanya. Oke, kalau gitu saya datang ke sana, kita mau MOU saya bilang. Dan ternyata sudah ada anak kita 1 orang di sana sebelum MOU. Dapat scholarship full dari pemerintah Korea. Jadi ternyata ustadz kita ngebantu kasih anak kita mencari informasi, dan karena Darko 3 ini boleh bawa laptop ya Bapak Ibu, boleh bawa laptop, kemudian nanti dikasih akunnya sehingga tidak perlu khawatir anak kita membuka hal-hal yang tidak diinginkan. Kalaupun ada akan kelihatan jam berapa buka apa, akan kelihatan, kemudian nanti akan dilaporkan kepada Bapak dan Ibu, gitu ya. Nah, dan itu fungsinya anak-anak bisa browsing mau dapat beasiswa di mana. Terbukti anak-anak kita yang kuliah di luar negeri itu dapat beasiswa dari Korea gara-gara ya ada fasilitas itu. Ya. Ada juga yang di Rusia kemarin baru berangkat kuliah di apa itu di Rusia, ambil IT kalau tidak salah di sana. Nah, itu juga kuliah sekarang ada di Rusia. Tapi nggak perang sama Ukraina ya Bapak Ibu, itu kuliah di sana. Ya, alhamdulillah kemarin alumni tahun lalu ya, bukan yang baru kemarin, yang tahun lalu itu sudah berada kuliah di Rusia. Jadi ini Bapak Ibu, jadi memang kebetulan alhamdulillah anak kita di luar negeri juga para alumni sudah banyak. Nanti saya akan jelaskan, karena itu mereka juga memberikan share kepada adik-adik kelasnya. Program pendidikan 6 tahun. Pesantren bukan sekolah, tapi di dalam pesantren ada sekolah.